Shalom saudara, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kita boleh ada di rumah Tuhan. Mari kita berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau menyembah Dia, naikkan pujian Allah yang besar, Allah yang ada di tengah-tengah kita. Hampiri tata Tuhan dengan kerinduan yang sungguh, bahwa Kaulah segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Engkau menyelamatku, terima kasih
kami mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Dan hari ini kami bisa menyiapkan waktu kami untuk datang di hadapan-Mu dalam suatu ibadah raya. Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu. Dan biarlah pagi ini kami datang dengan sukacita, kami datang dengan kesungguhan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami datang dengan pujian kami datang dengan ucapan syukur kami. Dan biarlah pagi hari ini yang terbaik kami berikan di hadapan-Mu. Kiranya ibadah kami boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan bahkan boleh menjadi satu ukupan yang indah di hadapan-Mu, ya Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Beracaralah di tengah-tengah kami, sehingga serangkaian acara yang kami persiapkan berada dalam pimpinan dan berkat-Mu, dan kami boleh menikmati suasana surgawi yang mengalir di tengah-tengah kami. Kami naikkan syukur kami, dan hamba membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Dia, Yesus Raja di atas segala raja. Amin. Shalom. Shalom. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Dia adalah Allah kita yang luar biasa. Mari kita mau semua memuji Dia, mengagungkan Dia. Amin. Mari kita semua umat pilihan, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk beribadah bangsa ini. Mari maju umat kebenaran. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk beribadah bangsa ini. Mari maju umat, bukan bagi, bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi, nyatakan kekuasaan-Nya. Amin. Semua lidah berkatu, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Jangan kita saudaraku, mari kita semua umat pilihan Allah. Dengar panggilannya, sekaranglah waktunya untuk beribadah bangsa ini. Mari maju umat, bukan bagi, bukan Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ada firman dengan suara cuma beda. Bukan
baik dalam hidup kita. Dialah Raja kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Oh, Kau Tuhanku yang berkuasa, Tuhan yang selalu ada menyertai kami. Hanya Kau Tuhan Yesus yang layak menerima semua puji, semua sembah kami, semua hormat kami. Yesus, Bapak Saudara bisa taruh tangan kanan di dada. Yesus, panggil Yesus. Yesus, betapa damai hati ini. Yesus selalu bekerja, bertata dalam hidup kita. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu Yesus dengan keseluruhan hati. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tepuk tangan buat Tuhan kita. Berikan kemuliaan bagi Allah yang besar, Allah yang sangat baik. Yesus, Kau sungguh baik. Engkau segalanya. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu Tuhan, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
Engkau layak menerima pujian dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan kiranya pujian pengagungan kami pagi hari ini boleh menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu. Dan tiba waktunya kami akan merenungkan firman-Mu. Bila Tuhan yang bersabda pagi hari ini, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan boleh membangun kami, menguatkan iman dan pengharapan kami, sehingga kami tetap teguh dan selalu teguh di dalam Engkau. Dan kami sambut firman-Mu pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih dan permurahan Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, kita akan baca ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang kedua ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Allah, dan saya memberikan judul Percaya Tuhan Bisa. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan bahkan surga dan bumi pun berada di dalam kekuasaan. Mungkin ketika Bapak Ibu ditanya, apakah engkau percaya bahwa Tuhanmu berkuasa? Bapak Ibu dan saudara-saudari akan mengatakan, ya, Tuhan berkuasa. Tetapi bagaimana ketika kita diperhadapkan pada situasi tertentu yang kita anggap sulit? Bagaimana ketika diperhadapkan dengan satu masalah dan ketika kita menghadapi, kita berpikir bahwa tidak ada kemungkinan untuk bisa menyelesaikan masalah itu? Bagaimana ketika kita di dalam kekalutan, ketika kita di dalam ketakutan oleh karena masalah yang sedang kita hadapi? Masih bisa percaya enggak bahwa Tuhan itu berkuasa? Kadang ada orang yang sulit untuk percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, bahwa Tuhan bisa, bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar, dan bahkan Tuhan bisa membuat keajaiban demi keajaiban. Terkadang dalam situasi tertentu sulit untuk orang percaya bahwa Tuhan itu bisa. Hanya orang yang selalu memiliki pikiran yang jernih, orang yang tenang, orang yang bisa menguasai diri, dan mereka berdoa, dan merekalah yang percaya bahwa Tuhan bisa. Dan pagi hari ini kita coba melihat satu peristiwa yang terjadi di satu desa yang kecil di Kana, di kota Galilea. Dan kita melihat bahwa ada satu pernikahan di sana. Pernikahan yang sangat sederhana, yang diadakan di desa yang sangat sederhana. Saya percaya bahwa sekalipun pernikahan itu sederhana, namun bagi kedua mempelai itu adalah kebahagiaan. Bagi keluarga kedua mempelai itu adalah satu sukacita tersendiri. Sehingga mempelai dan kedua mempelai mengundang orang lain supaya mereka menyaksikan, dan supaya mereka juga ikut ambil bagian di dalam sukacita yang sedang mereka alami. Namun Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang terjadi pada saat pesta perkawinan itu diadakan, pada saat mempelai itu menikmati sukacita, pada saat kedua keluarga mempelai dan para tamu mereka berada dalam satu sukacita, di mana Yohanes mencatat bahwa pada saat situasi seperti itu, satu hal yang terjadi, bahwa mereka
kehabisan anggur. Ibu Yesus melihat satu kenyataan bahwa mereka sedang kehabisan anggur. Lalu apa hubungannya anggur dengan pesta itu sendiri? Anggur pada waktu itu dipakai oleh keluarga mempelai, dan budaya orang waktu itu mereka akan menyiapkan anggur untuk menyambut para tamunya. Dan bahkan anggur yang baik itu merupakan satu kebanggaan keluarga mempelai ketika mereka bisa menghidangkan anggur yang baik. Dan di sini ada satu bahaya bahwa anggur itu habis. Dan anggur itu merupakan minuman penting bagi orang Timur Tengah. Dalam kehidupan sehari-hari mereka menyediakan anggur. Bukan hanya pada saat pesta, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika tamu datang, mereka akan menyambut dan menyediakan dengan anggur. Dan mereka menganggap bahwa ketika mereka menyediakan anggur, maka mereka sedang melakukan tugas yang suci. Yang berarti bahwa anggur itu begitu penting pada waktu itu, terutama dalam pesta pernikahan. Dan mereka minum anggur bukan untuk mabuk dalam pesta itu, sebab anggur yang mereka minum pun dicampur dengan air dalam ukuran tertentu, takaran tertentu, sehingga mereka tidak akan mabuk oleh karena anggur itu sendiri. Tetapi kita melihat bahwa ada satu kebanggaan ketika mereka bisa menyambut dengan minuman anggur yang baik. Maka ketika mereka kehabisan anggur, ketika keluarga mempelai ini kehabisan anggur, maka mereka sebenarnya sedang berada dalam satu krisis. Sebab mereka tidak bisa menyambut para tamu dengan sambutan yang paling baik. Mereka akan mengecewakan para tamu, dan bahkan situasi keadaan yang penuh sukacita itu bisa berubah menjadi keadaan yang tidak menggembirakan. Karena para tamu mereka sudah mungkin mulai mengeluh. Mereka mulai menyalahkan keluarga kedua mempelai yang tidak membuat satu persiapan yang baik. Sehingga kehabisan anggur akan mendatangkan masalah yang besar di dalam kehidupan mereka, baik pada masa saat pernikahan itu maupun setelah pernikahan. Karena mereka akan menjadi bahan pembicaraan bagi orang lain. Dan itu satu kenyataan yang terjadi. Sehingga di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga tadi mengatakan, ketika mereka kehabisan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Yang berarti itu adalah satu peristiwa yang benar-benar terjadi, bahwa di tengah-tengah pesta itu sedang kehabisan anggur. Sukacita yang luar biasa yang mereka rasakan, mereka nikmati, akan berubah menjadi satu kesedihan, sebab mereka sedang menghadapi krisis, yaitu anggur yang sudah habis. Kamu akan kecewa menghadapi semuanya itu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah berpengalaman untuk mengadakan pesta pernikahan bagi anak-anak, maka akan membuat satu persiapan yang luar biasa, persiapan yang cukup untuk menyambut para tamu, supaya tidak terjadi krisis, yaitu kehabisan persediaan makanan. Atau kalau mau mengadakan pesta, lebih baik saat ini, pasti akan lebih hebat. Baik, kita kembali kepada firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita setiap hari, seringkali kita juga diperhadapkan dengan kondisi krisis. Dan bahkan pada saat ini, pada masa pandemi ini pun terjadi krisis. Sekalipun untuk kita sendiri, kita belum terlalu mengalami bahwa ini ada satu krisis yang besar. Tetapi satu kenyataan bahwa terjadi krisis ekonomi, yang mana tingkat kemiskinan itu semakin meningkat oleh karena adanya pandemi corona ini. Pengangguran semakin bertambah, penghasilan setiap orang semakin berkurang. Sementara untuk kebutuhan hidup masih sama, dan mungkin juga kebutuhan hidup bisa diturunkan akhirnya karena kondisi yang ada, sebab ekonomi sedang sulit.
banyak orang sedang menghadapi krisis ekonomi. Di tengah-tengah krisis seperti inilah yang seringkali membuat orang tidak bisa bertahan di dalam kebenaran. Apalagi kalau sudah urusan kampung tengah, urusan makan, urusan minum, itu sesuatu yang sangat penting dalam setiap kehidupan manusia, sebab itu adalah kebutuhan pokok bagi setiap orang. Sehingga krisis ekonomi ini seringkali membuat orang di dalam kesulitan, membuat orang mengeluh, membuat orang ini tidak menikmati sukacita, membuat mereka tidak bisa menikmati kebahagiaan di dalam keluarga, di dalam berumah tangga. Karena apa? Karena krisis ekonomi yang sedang terjadi. Dan krisis ekonomi ini bisa mendatangkan krisis moral. Sehingga kalau kita perhatikan, mungkin Bapak Ibu saudari mendengar dan membaca berita bahwa tingkat kejahatan itu semakin meningkat. Orang berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka sudah tidak mampu untuk bekerja. Maka satu hal yang mereka bisa lakukan, mereka melakukan kejahatan, berbuat kejahatan, ingin mendapatkan hasil dengan cara yang tidak adil, dengan cara yang tidak benar untuk memenuhi kehidupannya. Sehingga tingkat kejahatan semakin meningkat karena akibat dari krisis ekonomi itu sendiri, sehingga membuat krisis moral, dan orang tidak lagi bermoral, orang tidak bisa menghargai hak orang lain, orang tidak bisa menghargai milik orang lain, dan mereka ingin memiliki dengan cara apapun juga. Maka tingkat kejahatan itu semakin meningkat. Dan bahkan bukan hanya tingkat kejahatan, tetapi tingkat perceraian itu juga semakin meningkat. Oleh karena apa? Oleh karena krisis ekonomi ini. Kekurangan kebutuhan di dalam kehidupan rumah tangga membuat, mudah-mudahan tidak terjadi di sini, para istri menuntut suaminya untuk kebutuhan itu. Dan bahkan banyak mereka yang mengajukan perceraian oleh karena masa-masa krisis, masa-masa sulit yang sedang dihadapi sekarang ini. Yang seharusnya masa pandemi ini, masa suami istri ini banyak waktu untuk berkumpul, suami istri bersama dengan anak-anak. Kalau saya mau pandemi, mau tidak pandemi, istri saya selalu ada di samping saya. Artinya kami sering bersama. Dan kebersamaan antara suami istri itu indah. Apalagi suami istri ditambah dengan anak-anak dalam satu kebersamaan, itu adalah sesuatu yang indah. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kerukunan itu akan mendatangkan berkat. Yang seharusnya di masa pandemi, ketika suami istri berkumpul bersama dengan anak-anak di tengah-tengah keluarga, maka disitulah seharusnya bisa menikmati kebahagiaan di dalam rumah tangga. Dan bahkan hubungan mereka bisa semakin dekat karena mereka saling bertemu. Tetapi kenyataannya di masa pandemi ini banyak orang yang mengajukan dan menggugat perceraian. Karena apa? Karena masalah ekonomi, krisis ekonomi yang sedang mereka hadapi. Sehingga jumlah duda bertambah, jumlah janda pun bertambah akibat perceraian. Keadaan tidak semakin baik, tetapi keadaan semakin sulit. Kehidupan rumah tangga tidak semakin bahagia, tetapi kehidupan rumah tangga dihadapi dengan masalah, persoalan, pergumulan yang tidak bisa diselesaikan karena mereka tidak mau menyelesaikan dengan baik. Mereka menganggap bahwa perceraian itu adalah jalan yang terbaik. Memang jalan pintas, sepertinya masalah itu selesai, tetapi akan menambah masalah berikutnya. Maka bagi kita orang Kristen, orang percaya Tuhan, kita bersyukur sebab Tuhan menghendaki supaya pernikahan itu sekali untuk selama-lamanya. Maka di dalam janji pernikahan itu hanya satu yang bisa memisahkan laki-laki dan perempuan, suami dan istri, yaitu maut atau kematian, itulah yang bisa memisahkan. Maka masalah ekonomi tidak akan bisa memisahkan. Krisis yang sedang terjadi pada saat ini tidak akan memisahkan suami istri. Namun suami istri harus semakin kuat, hubungan mereka semakin kuat, semakin bersatu. Maka saya percaya berkat Tuhan itu akan dinyatakan di dalam rumah tangga. Jadi kita melihat hal itu terjadi, krisis moral itu terjadi, akhirnya perceraian itu pun terjadi. Banyak
keluarga, rumah tangga mereka tidak bisa menikmati kebahagiaan oleh karena krisis yang sedang terjadi. Kemudian juga krisis iman. Ketika kita sedang menghadapi satu krisis yang sedang terjadi, misalkan seperti sekarang ini, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara-saudari merasakan dampak yang begitu berat dengan adanya masalah saat ini. Namun yang saya tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Sehingga di masa krisis, maka Tuhan itulah yang sanggup memberikan pertolongan kepada siapapun juga, apalagi kita orang percaya. Maka justru di masa-masa sulit inilah satu kesempatan untuk kita menyadari bahwa kita tidak bisa, tidak mampu. Kesempatan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan berharap bersandar kepada Dia. Maka seharusnya masa krisis ini membuat saya dan saudara semakin kuat di dalam iman, teguh di dalam iman. Dan bahkan kita melihat keajaiban yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah krisis yang terjadi. Tetapi banyak orang justru mereka semakin jauh dari Tuhan. Mereka mulai menyalahkan Tuhan. Mereka tidak bisa bersyukur kepada Tuhan atas krisis yang terjadi. Mereka sudah berdoa, berharap kepada Tuhan, namun sepertinya Tuhan tidak memberikan jawaban. Sehingga membuat mereka semakin putus asa, membuat mereka semakin krisis dalam hal iman. Namun saya ingin katakan, justru di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi saat ini, mari kita kuatkan iman dan pengharapan kita. Sebab hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepada saudara saudara. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Dengan keadaan Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak muda, apakah engkau biasa-biasa dalam kondisi sekarang ini? Apakah engkau saat ini sedang menghadapi masalah, menghadapi persoalan? Apakah saat ini engkau sedang menghadapi satu dampak yang besar di dalam hidupmu oleh karena krisis yang ada saat ini? Maka jangan biarkan dirimu untuk tidak beriman, tetapi belajarlah untuk percaya dan beriman kepada Tuhan dalam situasi seperti sekarang. Maka saya melihat masih di ayat yang ketiga, tadi dikatakan firman Tuhan demikian, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Di sini saya melihat satu sikap yang tepat, satu tindakan yang tepat yang dilakukan oleh Maria ketika dia melihat bahwa krisis itu sedang terjadi, yaitu dalam pesta itu sedang kehabisan anggur. Dan Maria katakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Sikap tepat yang diambil oleh Maria adalah dia datang kepada Yesus dan menyampaikan masalah persoalan krisis yang sedang terjadi itu kepada Yesus. Kalau di budaya kita kan tidak seperti itu. Tetapi mudah-mudahan ini bukan menjadi budaya orang Kristen. Ketika kita berada dalam satu pesta yang meriah, kita sudah menikmati makanan yang enak, kita berjalan ke tempat satu, tempat yang lain, dan meja-meja berikutnya untuk menikmati makanan. Kemudian suatu saat di satu meja itu, dan ternyata makanan itu sudah habis. Kita coba pindah ke meja lain, dan di meja lain pun makanan di sana sudah habis. Kira-kira apa ya Bapak Ibu saudara-saudari dikatakan kepada orang lain? Pelit. Kedua mempelai pelit. Keluarga kedua mempelai pelit. Menyediakan makanan pas-pasan bahkan kurang. Terus itu dibisikkan pada setiap orang, sehingga terjadilah gosip. Sesuatu yang negatif itulah yang diceritakan. Masakan yang enak sudah hilang dari lidahnya. Yang ada hanya perkataan yang kurang baik, yang akhirnya bisa membuat keluarga mempelai itu dipermalukan oleh karena bisikan satu orang, dibisikkan ke orang lain, bisikan lagi ke orang lain, dan akhirnya semua orang mendengarkan hal itu. Tetapi saya melihat apa yang terjadi pada saat Maria melihat bahwa mereka sedang kehabisan anggur. Satu hal yang dikatakan, Maria mengambil satu sikap yang tepat, hatinya tetap tenang. Dia datang kepada Yesus. Maria katakan kepada Yesus,
mereka kehabisan anggur. Kenapa Maria datang kepada Yesus? Sebab kalau Maria hanya berbisik-bisik kepada orang lain tidak akan memberikan pertolongan. Dan bahkan mereka akan mencela, mereka akan menceritakan sesuatu yang tidak baik, dan mereka akan kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan dalam kondisi seperti itu. Dan Maria hanya tahu bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu yang besar, sehingga Maria ini hanya datang kepada Yesus dalam peristiwa itu. Dia berharap ada sesuatu yang dikerjakan Yesus. Dia berharap ada mukjizat yang terjadi yang dilakukan Yesus. Maka dia hanya datang kepada Yesus dan mengatakan itu kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita sedang berada dalam krisis, ketika kita melihat krisis, seringkali kita datang kepada orang lain, curhat kepada orang lain. Saya rasa untuk curhat sesama kawan yang saling mengerti boleh-boleh saja. Tetapi terkadang kita salah curhat, sehingga ketika kita salah curhat, orang lain jadi banyak ngerti masalah persoalan yang sedang kita hadapi atau sedang orang lain hadapi. Atau kita curhat dengan satu harapan, barangkali dia berbelas kasihan dan memberikan pertolongan. Ini salah meminta pertolongan. Yang harusnya curhatnya kepada Tuhan, tapi curhatnya kepada orang. Iya, kalau orang itu berbelas kasihan, kalau tidak, maka sebaiknya ketika kondisi itu terjadi dalam diri kita, ketika kita melihat situasi seperti itu dalam situasi yang krisis, maka satu hal yang harus kita lakukan, kita belajar seperti Maria. Kita datang kepada Yesus dengan penuh kepercayaan bahwa Yesus bisa melakukan perkara yang besar. Sehingga di ayat yang kelima dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu, kata Maria. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Hal itu menunjukkan bahwa Maria percaya apapun yang dilakukan, dikerjakan Yesus pasti akan mendatangkan pertolongan. Sehingga para pelayan itu hanya dipesan, taati saja. Apa yang Yesus katakan, taati saja, lakukan saja. Dan Maria percaya bahwa Yesus tidak pernah salah untuk melakukan sesuatu. Dalam situasi krisis seperti itu, Yesus tidak pernah salah bertindak. Dan dia percaya bahwa Yesus bisa. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, bagaimana sikap kita ketika kita berada dalam krisis? Masihkah berlaku doa di dalam kehidupan saya dan saudara? Masihkah kita bisa berlutut di hadapan Tuhan, memohon harapan dari Tuhan? Masihkah kita bisa berserah kepada Tuhan? Atau justru krisis itu mengikis iman kita sehingga kita mengalami krisis iman? Tetapi Maria memberikan satu pelajaran yang luar biasa. Biarlah pagi hari ini kita belajar seperti dia. Kita bijak mengambil satu tindakan di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Hampiri Yesus, katakan kepada Yesus, sebab hanya Dia yang mengerti hatimu, Dia yang mengerti kemampuanmu, dan hanya Dia yang bisa memberikan jawaban atas pergumulan yang sedang kita hadapi. Maka ketika Maria ini datang kepada Yesus, yang tadinya keadaan itu sedang krisis, kedua mempelai dan keluarga kedua mempelai, mereka sedang menghadapi krisis karena anggur yang habis. Tetapi sikap Maria yang datang kepada Yesus, menyampaikan sesuatu yang terjadi kepada Yesus, maka disitulah Yesus mengubah krisis itu menjadi pelimpahan. Coba kalau kita perhatikan di ayat yang ke-10, Yohanes pasal 2 ayat 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi anggur yang kurang baik ini adalah anggur yang sudah dicampur dengan air terlalu banyak.
Sehingga anggur itu kualitasnya kurang baik karena banyak campurannya. Sedangkan anggur yang baik adalah anggur yang termanis, yang diminum dalam jumlah banyak pun tidak membahayakan orang yang meminumnya. Dan rupanya kita melihat pemimpin di dalam acara pernikahan itu, dia memanggil mempelai laki-laki, dia memberikan pujian kepada mempelai laki-laki, sebab dia merasakan bahwa anggur yang disiapkan oleh mempelai, oleh keluarga mempelai adalah anggur yang sama. Dari awal menyediakan anggur yang baik, sampai pada saat pemimpin pesta itu mencicipi anggur itu, tetap keluarga ini memberikan anggur yang baik. Ini artinya Yesus mengubah dari krisis itu menjadi kelimpahan. Dan itu terjadi oleh karena Yesus yang datang di tempat pesta itu. Karena Yesus yang membuat keajaiban, Yesus yang membuat mukjizat, Yesus yang mengubah air itu menjadi anggur. Sehingga sampai akhir pernikahan dalam pesta itu, maka keluarga mempelai masih bisa menyediakan anggur yang sangat baik. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, untuk mempertahankan sukacita di dalam hidup seringkali sulit. Terkadang kita menghadapi permasalahan, pergumulan, kita menghadapi tantangan demi tantangan, sering kita kehilangan sukacita, dan bahkan banyak orang yang tadinya kelihatan sukacita, akhirnya mereka murung oleh karena masalah dan persoalan yang sedang terjadi. Namun saya percaya bahwa orang-orang yang berada di dalam Tuhan, sekalipun mereka bisa berduka cita, bisa merasakan sedih, namun saya yakin ketika Tuhan benar-benar ada dalam hidup saya dan saudara, memerintah hidup saya dan saudara, maka sukacita itu akan selalu saya dan saudara nikmati. Amin. Bukan berarti tidak ada masalah, tetapi Yesuslah yang akan mengubah duka cita itu menjadi sukacita. Yesuslah yang akan mengubah dan menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Yesuslah yang membuat kemudahan dari setiap masalah persoalan yang sulit kita hadapi. Yesuslah yang bisa melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan bisa. Maka saat ini percayalah bahwa Tuhan bisa. Saya melihat satu peristiwa yang luar biasa. Yesus mengubah air itu menjadi anggur. Maka ini sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, tetapi Yesus lakukan. Supaya apa? Supaya mempelai, keluarga mempelai tetap berada dalam sukacita. Supaya mempelai, keluarga mempelai tetap memiliki nama yang baik, nama yang harum pada saat pernikahan itu dilakukan. Supaya mempelai tidak mendapatkan gosip-gosip yang menjatuhkan dan menghilangkan sukacita keluarga mempelai itu. Maka Yesus hadir, Yesus membuat mukjizat, Yesus melakukan perkara yang besar. Dan kedua mempelai, juga keluarga kedua mempelai mendapatkan pertolongan. Pagi hari ini, biarlah kita belajar seperti Maria. Di tengah-tengah krisis yang ada, di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi, mari kita tetap tenang, kita mengambil satu tindakan yang bijak, tindakan yang tenang, dan kita datang kepada Yesus. Percaya, Tuhan bisa. Glory. Haleluya. Senang
bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini yang sudah mengingatkan kami supaya di tengah-tengah krisis yang sedang kami hadapi, kami tetap memiliki hati yang tenang. Kami tetap menaruhkan harapan kami kepada-Mu, dan bahkan supaya kami percaya Tuhan bisa. Engkaulah Tuhan yang sanggup mengubah krisis ini menjadi kelimpahan, yang sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita, dan bahkan Engkau sanggup membuka jalan di setiap masalah yang kami hadapi. Kami percaya Engkau tidak berubah. Kalau Engkau mengubah air menjadi anggur, maka kami percaya mukjizat masih bisa terjadi dan akan terjadi di dalam setiap kesulitan yang sedang kami hadapi. Oleh sebab itu, harapan kami menyangka, biarlah Engkau Tuhan yang membuat perkara-perkara yang ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Bapak, bila sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami, mengembalikan persepuluhan kami, Kau yang memberkati, menguduskan persembahan dan persepuluhan kami, sehingga semua boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu, dan Engkau dimuliakan lewat persepuluhan dan persembahan kami. Memberkati anak-anak-Mu dengan limpahnya, sehingga mereka bisa melakukan yang lebih baik di hadapan-Mu. Dan kiranya apa yang mereka lakukan adalah pernyataan kasih, di mana mereka mengasihi-Mu, maka mereka memberi yang terbaik di hadapan-Mu. Bapak, kami juga bersyukur pagi hari ini buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Kami mendapatkan pimpinan dari awal sampai akhirnya. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Tuhan yang menyertai kami sepanjang perjalanan kami, sehingga kami pulang dengan berkat-berkat yang baru. Kami pulang dengan kekuatan yang baru. Dan bahkan kami pulang dan kami boleh bersuka cita di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapak. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Dan sidang yang dikasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu untuk terima berkat. Cinta kasih dan perhatian Tuhan selalu tertuju kepada-Mu. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah hidup nikah-Mu, diberkatilah keturunan-Mu. Anak cucu-Mu diberkati oleh Tuhan. Engkau dibuat berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini, dan hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan